Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Terima kasih karena saudara-saudara tetap setia mendengarkan renungan ceria yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita setiap hari. Dan renungan ceria pada hari ini akan kita renungkan melalui kesaksian surat Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pada hari ini Sinode GKSBS menyelenggarakan musyawarah majelis sinode yang sudah memasuki hari yang kedua. Melalui sapaan firman Tuhan ini, kiranya juga dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk memaknai musyawarah majelis sinode pada tahun ini. Ada istilah Jawa mengungkapkan kiri lusi jalmo tan keno kiniro, yang secara harafiah dapat kita artikan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna bahwa kita tidak boleh memandang rendah kepada sesama atau kepada orang lain, karena kehidupan ini terus berputar. Roda kehidupan yang berputar yang memungkinkan orang untuk berubah, yang memungkinkan orang untuk bertumbuh. Maka melalui falsafah Jawa ini kita diajak untuk melihat keberadaan sesama atau keberadaan orang lain di luar kita sebagai orang-orang yang juga di dalam proses untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Senada dengan apa yang diungkapkan Yakobus pada pasal yang kedua, terutama pada ayat 1 sampai 13. Ketika Yakobus mengingatkan jemaat-jemaat di perantauan bahwa mereka dalam laku hidupnya tidak boleh memandang muka, tidak boleh mudah untuk menilai keberadaan seseorang melalui hal fisik yang tampak. Perbandingan yang dinampakkan oleh Yakobus melalui orang kaya dan orang miskin. Hal ini juga hendaknya menjadi refleksi bagi kita. Musyawarah majelis sinode akan syarat dengan evaluasi, akan syarat dengan koreksi, akan syarat dengan penilaian. Maka baik bagi kita merefleksikan firman Tuhan pada hari ini sebagai makna bahwa kita harus menilai, harus menakar segala sesuatunya dalam terang firman Tuhan, dalam terang hikmat Tuhan. Memang kalau kita hendak melihat melalui laporan, melalui data-data yang tampak secara lahiriah, melalui hitungan angka-angka, kita dapat dengan mudah melihat kondisi organisasi kita, kondisi GKSBS saat ini. Tetapi hal yang nampak melalui data dan hitungan angka-angka seringkali mengaburkan apa yang tidak nampak, yaitu kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu,
Kiranya melalui permenungan hari ini menjadi dasar bijak kita untuk bermusyawarah bersama, menilai segala sesuatunya melalui sudut pandang kasih Allah, menilai segala sesuatunya melalui sudut pandang penyertaan Tuhan. Sudah sekian jauh, sudah sekian lama, sejak masa para pendiri, para pejuang, para perintis GKSBS, mulai dari mencari saudara-saudara di perantauan, hingga berkumpul menjadi persekutuan yang semakin tumbuh, memang dapat diukur dengan angka-angka, tapi lebih besar lagi adalah karya penyertaan Tuhan di dalamnya. Yang ini tentunya patut menjadi rasa syukur kita dan menjadi semangat kita untuk terus bertumbuh di masa yang akan datang, karena kita berpengharapan pada kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa memampukan kita dalam setiap perjuangan. Jangan mudah menilai segala sesuatu dari apa yang tampak, tapi dari kasih Allah yang besar. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.